Kita masih membicarakan peristiwa yang terjadi di daerah Samaria. Jadi ketika para rasul mendengar ada begitu banyak orang yang menerima firman Tuhan di Samaria, para rasul mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke sana. Sesampainya di Samaria, Petrus dan Yohanes mendoakan orang percaya di Samaria untuk menerima Roh Kudus. Salah satunya adalah Simon, tukang ahli sihir yang ada di Samaria, menerima kabar tentang Yesus, menerima Injil, dan menyaksikan, wah, ini Roh Kudus keren banget ya. Dengan menumpangkan tangan aja, seseorang bisa menerima Roh Kudus. Seseorang bisa menerima kuasa Roh Kudus. Melihat hal itu, Simon langsung menawarkan sejumlah uang supaya dia bisa mendapatkan karunia itu. Tahu apa yang dijawab oleh Petrus? Yuk kita baca. Petrus menjawab, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau mengira bisa membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada hakmu dalam perkara ini karena hatimu nggak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu, karena hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jadi Simon yang tadinya adalah tukang ahli sihir, dia bertobat, tapi ternyata pikirannya dan kebiasaannya itu masih lekat dengan pola hidupnya yang lama. Simon sudah menjadi orang percaya, tapi pikiran dan kebiasaannya itu masih lekat dengan pola hidupnya yang lama sebagai tukang ahli sihir. Dari dulu Simon menganggap uang itu menjadi solusi dari segala masalah. Sehingga Simon mengira, oke, saya bisa nih membeli Roh Kudus dengan sejumlah uang. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa Roh Kudus dan karunia-Nya itu nggak bisa kita beli pakai apapun juga. Apalagi kalau motivasi kita nggak benar. Kalau tujuan kita adalah untuk keuntungan diri sendiri dan kemuliaan diri sendiri, nggak akan pernah bisa kita dapat. Kenapa? Karena karunia dan kuasa Allah itu tujuannya untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Petrus memberikan teguran kepada Simon, orang yang hatinya nggak benar, orang yang motivasinya nggak tulus, punya hak untuk menerima karunia maupun kuasa Allah. Kita mungkin bisa berpura-pura hidup benar, kita mungkin bisa berpura-pura baik, kita mungkin bisa berpura-pura hidup dalam kekudusan ya. Tapi yang namanya hati, itu nggak bisa kita tutupin, nggak bisa kita bohongin, kita nggak bisa untuk menyembunyikan di hadapan Tuhan. Menariknya dalam peristiwa ini Petrus nggak cuma kasih teguran, tapi Petrus juga memberikan dorongan yang membangun Simon untuk bertobat. Kita sering lupa hal ini ya. Kita pikir dengan kita memberikan teguran, seseorang itu akan tahu kebenaran, menerima kebenaran dan berubah. Kita pikir dengan memberikan teguran yang keras, nih orang akan bertobat nih orang akan berubah. Nyatanya hasilnya malah kebalikan. Orang itu justru tidak mau mendengarkan, orang itu justru menolak dan meninggal gereja. Petrus kasih contoh, teguran yang diberikan itu harus disertai dengan dorongan yang membangun ke arah menuju pertobatan. Petrus bilang, bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat jahatmu. Hasilnya gimana? Apakah Simon marah-marah, kecewa, tinggalin Injil karena sakit hati? Tidak. Justru Simon menjawab, berdoalah untuk aku kepada Tuhan, supaya semua yang kamu katakan itu tidak terjadi kepada. Simon menerima teguran Petrus dan sadar bahwa Simon perlu pengampunan Tuhan. Terus gimana nih dengan kita, jemaat Tuhan di zaman ini? Strategi apa ya yang perlu kita pakai supaya teguran yang diterima oleh orang itu menghasilkan hasil yang baik, yaitu buah pertobatan. Karena banyak ya contohnya, orang keluar gereja karena nggak mau ditegur. Orang keluar gereja karena
berasumsi buruk dulu, yang keluar gereja karena kepahitan. Saya mau katakan teguran tanpa hubungan itu akan berakhir dengan tidak baik. Teguran yang diberikan dari motivasi yang tidak tulus akan berakhir buruk. Yesus datang dengan kasih dan kebenaran, sehingga para pendengarnya menerima kabar tentang kerajaan Allah dan beroleh sukacita. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih itu menyakitkan banget, kejam banget rasanya. Tetapi kasih yang dinyatakan tanpa kebenaran itu akhirnya main-main dan cenderung diremehkan. Jadi kita bisa menyampaikan kebenaran dengan kasih. Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran itu adalah satu paket, nggak bisa kita pisahkan. Ayo para pemimpin jemaat Tuhan, para pemimpin rohani, kita bangun yuk hubungan yang didasarkan dari motivasi yang tulus. Seperti Kristus yang telah tulus mengasihi kita, tulus melayani kita juga perlu untuk lakukan hal itu kepada setiap jemaat Tuhan. Kita perlu menunjukkan kasih dan kebenaran itu kepada jemaat Tuhan sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Supaya dari gerejalah jemaat Tuhan dapat bertumbuh, dapat mengenal kebenaran, dapat mengenal kasih, bukan dari luar. Supaya jemaat Tuhan dapat mengenal kebenaran dari dalam gereja, bukan dari luar gereja. Jangan kebalik ya.